Acara webinar sosialisasi pembelajaran tatap muka SMA Taruna Nusantara dan peran orang tua dalam pembelajaran di masa pandemi, Sabtu 3 Oktober 2020 segera dimulai. Yang terhormat Kepala SMA Taruna Nusantara beserta Ketua IKKP dan pengurus sekolah, Bapak Ibu orang tua siswa SMA Taruna Nusantara yang kami hormati, Bapak Ibu Pamong yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami informasikan susunan acara yang akan kita lalui bersama pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMA Taruna Nusantara. Acara berikutnya, acara inti webinar oleh para narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab. Acara diakhiri dengan penutup. Berikutnya, secara umum saya menyampaikan bahwa sekolah kita ini adalah sekolah yang punya moto satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, ya, yang berwawasan kebangsaan, berwawasan kebudayaan, dan berwawasan kebinekaan, ya, kejuangan kebinekaan demikian. Sehingga sekolah kita disebut bisa boarding school, sekolah berasrama, atau kampus yang kurang lebih tidak jauh beda dengan akademi militer. Ya, apa yang dilakukan oleh akademi, kita bagian daripada sub daripada itu, ya, mengikuti dan melaksanakan seperti itu. Nah, kurikulumnya ada dua, kurikulum umum dan kurikulum khusus. Kalau kurikulum umum kita menggunakan kurikulum dari dinas pendidikan. Kurikulum khususnya yang kita miliki yaitu adalah kepemimpinan dan kenusantaraan. Kita lebih mengutamakan kepemimpinan agar supaya anak pada 20 tahun mendatang dia menjadi kader-kader pemimpin-pemimpin bangsa, bahkan bisa akan menjadi presiden. Nah, demikian. Sehingga kepemimpinan dan kenusantaraan itu bagian daripada kurikulum khusus yang kita lakukan, mulai dari bangun pagi, tidur, bangun pagi, belajar, dan ditambah dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, bela negara, pramuka, olahraga, bela diri, belajar pidato dan segala macam. Ya, sehingga sekolah ini menurut saya dan para pendahulu adalah kebanggaan bangsa kita. Ya, kita harus bangga bahwa sekolah ini didirikan untuk kekuatan bangsa kita, yaitu ketahanan nasional, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Kemudian kita memiliki pamong yang cukup qualified. Pamong kita ada sekitar 400 di sini, terdiri dari pamong pelajar dan pengasuh mendidik, pamong administrasi, pamong harian. Ya. Semuanya sebagian besar tinggal di asrama di sini. Ya. Artinya mereka tiap hari bangun pagi sampai bangun lagi, tidak ada lain hanya berpikir bagaimana pendidikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat di sini. Maka kita terus bekerja 24 jam. Kalau ada 25 jam ya kita bekerja seperti itu. Nah, di saat pandemi kita tetap bekerja. Apa saja yang kita kerjakan? Pamongnya tetap dibekali pengetahuan tambahan terus. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang Ibu lihat ini, yang bersihkan ini juga pamong, membersihkan semuanya, termasuk kelas, kamar mandi, pamong yang mengerjakan. Ya. Jadi siswa nanti datang, kita berikan dia keteladanan bahwa kalian harus bisa seperti ini. Ya. Itulah kegiatan-kegiatan kita di sini, yang intinya ya bahwa sekolah ini akan menciptakan kader-kader, pemimpin-pemimpin bangsa di kemudian hari. Nah, saya ingin menyampaikan kepada orang tua murid
baik yang ada di sini maupun yang ada di layar televisi, ya, bahwa ketentuan-ketentuan kita melakukan sekolah tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, kita selalu taat pada peraturan. Peraturan itu datangnya dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan Provinsi. Kalau kita dinyatakan boleh buka, kita buka. Nah, hari ini, kemarin kita sudah diizinkan untuk bisa bertatap muka dengan catatan bertatap muka seizin orang tua, ya. Kalau tidak seizin orang tua, kami tidak bisa menerima. Kenapa? Karena orang tua juga bagian daripada tanggung jawab kita bersama, ya. Begitu juga yang belum berkeinginan untuk bertatap muka, kami juga menyiapkan sarana-sarana pendidikan jarak jauh, ya. Kalau di kelas nanti akan dijelaskan oleh Pak Edi, ya, tentang teknisnya secara umum seperti itu. Jadi yang hadir di sini, yang mengikuti tatap muka tentu dengan pernyataan-pernyataan dari orang tua sekaligus dengan kesehatan yang sudah dibawa dari sana. Saya kira itu dari kami. Kemudian sebelum saya melanjutkan kegiatan, saya ingin sampaikan kepada seluruh orang tua murid bahwa sekolah di SMA Tarunanusantara kita sudah siap untuk melaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah pusat, ya. Mudah-mudahan semuanya yang ingin masuk ke sini, yang sudah mendengarkan dari para pembicara, semakin jelas, semakin tahu, dan ingin bersama-sama masuk ke sekolah dengan tahapan-tahapan yang nanti akan dijelaskan oleh para narasumber. Saya kira dari saya demikian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat langsung telah menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kami yakin dan percaya bahwa SMA TN sudah menerapkan protokol tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan kami sangat merasa nyaman jika suatu saat ada perintah untuk putra-putri kami kembali ke kampus tercinta ini. Izin saya Cecep Iskandar, dalam hal ini Kahumas SMA Tarunanusantara, bertindak sebagai moderator pada pertemuan hari ini. Dan kebetulan saya pamong SMA Tarunanusantara sejak awal. Kebetulan di sini juga hadir ada alumni SMA Tarunanusantara angkatan ketiga dan sekaligus angkatan 2, ya. Angkatan 3 yang kebetulan menjadi orang tua siswa juga, ya. Ya, saya sejak awal di SMA Tarunanusantara bersama Pak Edi Kusnadi dan beberapa pamong yang masih ada di SMA Tarunanusantara, tidak menyangka dalam usia yang ke-30 tahun SMA Tarunanusantara sebagai sekolah berasrama bisa ditinggalkan siswanya, ya. Ini tidak menyangka, dan pandemi COVID-19 ini memang tidak hanya melanda Indonesia tapi seluruh dunia, sehingga sebuah keadaan baru bagi SMA Tarunanusantara sebagai sekolah berasrama harus melaksanakan pembelajaran online atau daring. Ini tentu merupakan sesuatu yang sangat baru. Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu punya alasan-alasan khusus mengapa Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di SMA Tarunanusantara sebagai sekolah berasrama. Kita tahu bahwa pinter saja tidak cukup, dan tentu alasan
di luar akademik itulah sebenarnya yang menjadi daya tarik mengapa Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di SMA Tara Nusantara. Tentu kita tahu bersama salah satu distintif atau keunggulan SMA Tara Nusantara justru di bagaimana pembentukan selain akademik yang memang merupakan sesuatu yang bersifat umum atau general, tetapi justru tekanannya atau kelebihannya di bagaimana pembentukan kepribadian dan karakter dan kesamaptaan jasmani. Khusus untuk pembentukan karakter dan kepribadian ini tentu kami sejak SMA Tara Nusantara ini dibuka tahun 1990 menjalankan seluruh metode dan pendekatannya melalui cara-cara yang khusus, dan cara-cara ini sebenarnya juga kami tularkan ke banyak sekolah, sehingga banyak sekolah yang juga berdiri mempola kami, ya. Sekolah-sekolah berasrama berdiri ada di Sumatera Utara waktu itu yang pertama kali, lalu di Sulawesi, kemudian di Kalimantan, Bumi Katulistiwa, kemudian di Bandung 5 tahun setelah SMA Tara Nusantara yang disebut Krida Nusantara di Bandung, kemudian dan banyak sekolah lain yang juga berasrama dengan panduan kami. Kami ikut membuat softwarenya, bahkan kami melatih guru-gurunya di banyak sekolah-sekolah berasrama yang ada di Indonesia. Senang sekali sekolah-sekolah berasrama itu terus berkembang, ya, dan bahkan sangat maju sekarang. Dan Taruna Nusantara tentu saja juga terus memperbaiki diri ke dalam. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai sekolah berasrama tadi kelebihannya bagaimana membentuk pribadi-pribadi yang kuat dengan karakter yang berintegritas tinggi. Dan proses itu tidak mudah. Dan proses itu ternyata sangat sulit untuk dilakukan secara daring, secara online. Karena Bapak Ibu tahu bahwa untuk membentuk karakter atau pribadi seorang siswa ada tahapan-tahapannya, tahapan dari mulai pengenalan, ya, yang kalau kami biasa sebut di sini sebagai sebuah pengenalan, lalu setelah itu habituasi, yaitu membiasakan kegiatan-kegiatan tertentu, dan kemudian sampai level-level pengembangan di mana di situ siswa mempribadi atau memiliki kepribadian yang diinginkan oleh kita bersama, ya. Tentu salah satu alasan Bapak Ibu mengapa menyekolahkan para putra-putrinya di SMA Tara Nusantara antara lain agar anak-anak terbiasa mandiri. Untuk bisa mandiri ini tentu ada pendekatan-pendekatannya. Biasanya kami awali dengan yang disebut dengan pendidikan dasar, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Di situ ada konseptual atau pendekatan konsep. Jadi kami beritahukan apa yang baik dan tidak baik, begitu. Lalu selanjutnya ada tahapan di mana kami bukan cuma pendekatan konseptual atau intelektualistik, tetapi juga pendekatan aktualistik, yaitu dilatih mereka untuk melakukan dan tidak melakukan tertentu, sifat-sifat tertentu. Misalnya sifat jujur, sifat tanggung jawab, sifat pantang menyerah, etos kerja yang tinggi, dan lain-lain. Sifat-sifat yang mulia ini di awalnya dikenalkan, setelah dikenalkan lalu dibiasakan, dilatih. Setelah dilatih kadang-kadang ada yang namanya social engineering, ada rekayasa-rekayasa di mana anak-anak atau siswa melakukannya secara mandiri, dan lalu treatment itu, pengasuhan itu ada siklusnya, terus begitu. Nah, secara daring atau dengan pandemi ini, kegiatan pembentukan kepribadian ini agak sulit untuk dilaksanakan. Sedangkan untuk pendekatan akademik memang sebagian bisa dilaksanakan. Tetapi untuk pendekatan atau untuk pendidikan akademik pun Bapak Ibu, kita tahu ada level kognitif Bloom. Sebagai ahli pendidikan, Bloom ini membagi-bagi ada level kognitif C1 sampai C6. C1 itu hafal, C2 faham, C3 mengaplikasikan. Untuk C1, C2, C3 pada level kognitif pengetahuan, ini sebenarnya low order thinking skill, kemampuan berpikir yang rendah sebenarnya. Dan daring bisa saja pada level C1, C2, C3. Tetapi untuk C4
C5 dan C6 di mana siswa sampai tingkat yang high order thing skills, yaitu evaluasi sampai dengan kreasi, itu tidak bisa dilaksanakan secara daring. Jadi pamong-pamong atau pendidik SMA Tarunan Nusantara memerlukan kehadiran siswa langsung, sebab level kognitif untuk C4, C5, C6 sangat sulit dilakukan melalui daring, jadi harus dengan tatap muka. Di satu sisi Bapak Ibu, desakan dari para orang tua yang kebetulan dalam pandemi ini ada yang kewalahan ya untuk bagaimana mendampingi para putra-putrinya ya. Ini meminta SMA Tarunan Nusantara segera membuka. Sebenarnya Bapak Kepala Sekolah sejak bulan April, saya masih ingat, langsung memerintahkan untuk melakukan persiapan-persiapan menerima siswa. Waktu itu bulan April, kami tidak tahu bahwa pandemi akan molor terus begitu. Jadi waktu itu kami sudah melakukan banyak hal, Kepala Sekolah sudah meminta semua pihak menyiapkan diri untuk menerima siswa. Dan ternyata semester 2 waktu itu semester genap dilalui, sehingga untuk kelas 10, 11 naik ke kelas 12, untuk kelas 12 lulus. Lalu ada penerimaan siswa baru. Pada saat penerimaan siswa baru, Kepala Sekolah juga memerintahkan untuk menyiapkan diri untuk menerima siswa baru ini. Tapi ternyata juga tidak dapat langsung karena keadaan pandemi seperti itu, dan bukan hanya kita sebenarnya, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Dan sampailah pada titik saat ini di mana sekolah sudah berupaya untuk menyiapkan diri di satu sisi, tetapi legal formal tentu saja perlu ada persetujuan dari pemerintah daerah, bupati, gubernur, dan bahkan dari tingkat yang paling tinggi yaitu dari Menteri Pertahanan sebagai pelindung SMA Tarunan Nusantara. Semua prosedur itu sudah ditempuh oleh SMA Tarunan Nusantara sampai titik di mana sekarang, karena kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung, maka SMA Tarunan Nusantara harus memulai untuk mengundang siswa melaksanakan kegiatan tatap muka. Tentu seperti disampaikan oleh Kepala Sekolah tadi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, itu persoalan yang kedua dan itu tetap diakomodasi. Dan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan penjelasan-penjelasan dari sekolah, dalam hal ini disampaikan oleh Wakil Kepala Sekolah Pendidikan, Bapak Dr. Saedi Kusnadi, MPD, terkait dengan persiapan sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka yang diharapkan dalam waktu dekat akan segera dilaksanakan. Di satu sisi, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini dalam pertemuan webinar ini, kita pun akan mendengarkan bagaimana cyber counseling, bagaimana konseling psikologis para siswa di masa pandemi ini, bisa saat siswa ada di rumah, bisa saat ada siswa di SMA TN besok lusa, di mana para siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka, tentu ada mekanisme bagaimana mereka mendapatkan konseling. Karena SMA Tarunan Nusantara seperti Bapak Ibu ketahui punya lembaga konseling BPBK yang cukup kuat untuk mendampingi para siswa-siswinya. Dan BPBK ini bukan hanya menjadi tempat konsultasi para siswa saja, tapi kami pun para pamong, wali kelas, wali geraha seringkali minta saran-saran dan advice dari BPBK terkait bagaimana pendekatannya menghadapi para putra-putri kita. Ya. Karena kami sebagai pendidik tentu harus sungguh-sungguh bagaimana menghadapi mereka. Ya. Yang ketiga, pada kesempatan hari ini juga kita akan mendengarkan Ibu Asuh SMA Tarunan Nusantara, Ibu Lia Tono Suratman, yang juga nanti akan menyampaikan bagaimana peran orang tua dalam melakukan pendampingan di masa pandemi seperti ini. Ya. Ibu Asuh ini yang kebetulan di sini menjadi ketua IKKP, tentu sangat sentral peranannya di sekolah berasrama seperti SMA Tarunan Nusantara. Ya. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, pamong pengajar pengasuh tinggal di dalam kampus yang akan berinteraksi bersama dengan seluruh siswa ya, setiap hari, dan
tentu Pamong itu bukan cuma Pamongnya tetapi juga termasuk keluarganya. Penguatan keluarga ini dipimpin oleh Ketua IKKP yang juga ibu asuh dari seluruh siswa SMA Taruna Nusantara nanti pada sesi yang ketiga. Untuk itu, untuk tidak membuang waktu terlalu banyak, kita simak, kita dengarkan paparan dari Wakil Kepala Sekolah Pendidikan Bapak Dr. Edi Kusnadi terkait dengan persiapan pembelajaran tatap muka langsung di masa pandemi. Dipersilakan. dan bergabung